Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalamu ala ba'da. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah. Kekuatan finansial yang dahsyat terpusat di tangan-tangan militer. Pemuda dimiliterkan dan kesetiaan warga negara, khususnya pegawai negeri, diawasi secara ketat oleh kekuatan polisi yang setiap hari makin bertambah kuat saja. Orang-orang yang berpikiran politik bebas ditindas. Rakyat secara halus diindoktrinasi oleh radio, pres, oleh surat kabar dan sekolah. Di bawah tekanan rekayasa rahasia dari kaum militer, luas cakupan informasi rakyat makin lama makin sempit. Inilah ucapan Albert Einstein yang keras terhadap rencana Presiden Truman untuk mengembangkan bom hidrogen. Sejak itu tidak henti-hentinya Einstein mengecam tindakan pemerintah Amerika yang dianggapnya akan menghancurkan kemanusiaan. Dan sejak itu pula Einstein, sang ilmuwan besar, menjadi cendekiawan. Orang yang terlibat dalam data dan gagasan analitis adalah ilmuwan. Orang yang bergelut dalam penerapan praktis adalah teknokrat. Orang yang berjuang untuk menyebarkan dan menegakkan gagasan normatif adalah moralis. Cendekiawan adalah orang yang ingin menggabungkan semuanya itu. Cendekiawan adalah orang yang ingin menggabungkan semuanya. Definisi cendekiawan yang sejati tidak harus mengandung sejenis pemikiran tertentu, tetapi juga ada hubungannya dengan socio-kultural dissent lewat pencerahan ilmiah, didorong oleh keinginan untuk memberikan kontribusi praktis bagi masyarakatnya. Dan terutama sekali karena keterikatannya pada nilai-nilai yang dimuliakannya. Seorang cendekiawan cenderung kecewa pada kemapanan. Ia terpanggil untuk memberikan perlawanan sosio-kultural. Ketika Einstein berjuang melawan militerisasi ilmu, ketika Norbert Wiener mengecam pembantaian Nagasaki, ketika Andrei Sakharov merisaukan pelanggaran hak-hak asasi di negerinya, atau ketika Václav Havel menuliskan karya-karya sastranya sebagai alat untuk menentang tirani, maka pada saat itu kita melihat ungkapan kecendekiawanan. Pada abad ke-18, seorang Prancis menyebut cendekiawan dengan istilah filosof, atau filosofis. Kebanyakan mereka itu ilmuwan seperti Lamartine dan D'Alembert, atau sastrawan filosof seperti Voltaire dan Rousseau. Mereka berkumpul di salon untuk berbincang-bincang tentang situasi negerinya. Mereka tertarik dengan data dan eksperimen. Tetapi pada saat yang sama, mereka sangat antusias untuk membicarakan pembaharuan di bidang pendidikan, pembaharuan di bidang hukum, dan pembaharuan di bidang pemerintahan. D'Alembert, salah seorang di antara filosofis itu, merasa penting untuk mempersatukan kaum cendekiawan. Dia menulis
alangkah bahagianya jika para cendekiawan itu akhirnya menyadari bahwa cara yang paling tepat untuk membuat mereka terhormat ialah hidup bersatu dan berkumpul di antara mereka, bahwa hanya dengan persatuan ini mereka akan tampil tanpa kesulitan untuk menetapkan hukum bagi seluruh bangsa. Banyak orang menuding The Lambert dan para filosof itu utopia. Bukankah cendekiawan adalah orang-orang yang independen, yang hanya mau terikat pada nilai-nilai yang dianutnya? Bagaimana mungkin mereka bersatu pada kecendekiawanan, mengasumsikan perbedaan pendapat? Cendekiawan mungkin tidak dapat dipersatukan bila nilai-nilai mereka berlainan, atau bila perbedaan pendapatnya tidak dikendalikan oleh norma-norma yang disepakati. Kami mempunyai nilai-nilai yang sama, yakni Islam. Kami juga terikat pada sumber norma yang universal, Al-Quran dan As-Sunnah. Kira-kira demikianlah seruan mereka yang pada awal tahun 1991 berkumpul di Universitas Brawijaya di daerah Malang. Karena itu mereka bermaksud untuk membentuk Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ISMI). Atribut Muslim bukanlah penegasan primordialisme. Itu hanyalah penegasan nilai. Bukankah cendekiawan adalah homes engages, manusia yang terikat oleh kewajiban untuk menerapkan nilai-nilai? Kita ucapkan selamat kepada para cendekiawan Muslim. Perhatian mereka adalah perhatian semua yang memiliki hati nurani. Kalau boleh kita menyampaikan pesan, kita ingin mengutip makna cendekiawan sebagaimana didefinisikan dengan bagus oleh Einstein. Saya benar-benar bersyukur bahwa kebanyakan ilmuwan betul-betul menyadari tanggung jawab mereka sebagai sarjana dan warga dunia, dan bahwa mereka tidak menjadi korban wabah histeria yang mengancam masa depan dan anak-anak kita. Kita tidak salah ketika menyalahkan cendekiawan Jerman yang menyerah tanpa syarat pada kendali pemerintahan yang tidak layak. Adalah sah untuk menghukum mereka atas kejahatan yang mereka lakukan, walaupun mereka berdalih bahwa mereka terpaksa melakukannya. Saya berharap para cendekiawan kita bertekad untuk menghindari kesalahan yang sama. Sikap yang sejauh ini mereka miliki memperkuat harapan kita ini. Begitu menurut Einstein. Ali bin Abi Thalib menunjuk Malik bin Al-Haris Al-Ashtar sebagai gubernur Mesir. Sebagai petunjuk melaksanakan pemerintahan, Ali menulis sebuah surat yang panjang, sebuah dokumen bersejarah yang dapat kita sebut sebagai pedoman administrasi pemerintahan Islam. Para ahli sejarah menyimpan dokumen ini. Kitab Najhul Balagh memuatnya secara lengkap sebagai surat ke-53. Para ulama telah menulis banyak buku yang mengulas isi dokumen berharga ini. Walaupun Ali menulis suratnya ribuan tahun lampau, isinya masih sangat relevan untuk kita, khususnya yang diberi amanah Allah untuk menjadi seorang pejabat. Sebelum mengutip beberapa bagian dari surat Ali ini, marilah kita lihat kualifikasi penerima surat. Malik Al-Ashtar adalah seorang sahabat utama Ali bin Abi Thalib. Dia hidup dan dibesarkan dalam didikan sahabat utama Rasulullah. Ali sangat mencintainya. Malik bagiku sama seperti aku bagi Rasulullah. Dia ikut serta mendampingi Ali dalam berbagai peperangan. Keberanian dan kepiawaiannya
dalam memainkan pedang terkenal sampai ke seluruh Arabia. Ketakwaannya terlihat dalam kekhusyuan ibadah dan kesederhanaan hidupnya. Al-Nakhi, Al-Nakhi meriwayatkan kisah menarik dari kehidupan Malik. Suatu hari Malik melewati pasar Kupah dengan pakaian dan sorban yang sangat sederhana. Seorang pemilik toko melemparkan daun-daun busuk kepadanya karena melihat penampilannya. Malik tidak menghiraukan perbuatan tidak sopan ini, melirik pun tidak. Dengan tenang dia meneruskan perjalanannya. Kemudian seseorang berkata kepada pemilik toko, "Tahukah Anda siapa yang Anda perlakukan dengan tidak sopan itu?" Dia menjawab, "Tidak tahu." Ketika diberitahu bahwa orang itu Malik al-Ashtar, sahabat utama Amirul Mukminin, pemilik toko itu merasa takut dan malu. Dia mengejar Malik dan mendapatkan Malik sedang sholat di masjid. Usai Malik sholat, dia merebahkan dirinya bersimpuh dan memohon maaf kepada Malik sambil menangis. Malik mengangkat kepala orang itu dan berkata, "Demi Allah, saya datang ke masjid untuk memohonkan ampunan Allah bagimu. Saya sendiri sudah memaafkanmu waktu itu juga. Saya berharap Allah pun akan memaafkan kamu." Orang yang menyebabkan musuh-musuhnya bergetar mendengar namanya ternyata adalah orang yang juga sangat sabar dan pemaaf. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, di samping memiliki akhlak baik, Malik terkenal karena kemampuan organisasi dan administrasinya. Ketika kelompok Muawiyah menimbulkan kekacauan di Mesir, Ali menunjuk Malik untuk menggantikan Muhammad bin Abi Bakar. Pada saat itulah Ali mengirimkan surat kepada Malik. Pada waktu itu masih menjadi gubernur di Nasibin. Muawiyah mendengar berita pengangkatan Malik. Dia sangat kecewa karena dia telah menjanjikan untuk memberikan Mesir kepada Amr bin As. Dia berharap dapat mengalahkan Muhammad bin Abu Bakar dengan mudah, tetapi tidak dapat membayangkan merebut Mesir dengan mengalahkan Malik al-Ashtar. Karena itu dengan segera ia menghubungi wali kota Al-Kulzum. Muawiyah menjanjikan untuk menyerahkan seluruh pajak daerah itu kepadanya, asalkan ia sanggup membunuh Malik ketika singgah di sana. Wali kota Al-Kulzum menjamu Malik dan menghidangkan madu yang sudah dicampur racun. Segera setelah meminum racun itu, Malik menutup mata untuk selama-lamanya. Ketika Muawiyah mendengar berita itu, ia melonjak gembira dan berkata, "Ali bin Abi Thalib mempunyai 2 orang tangan kanan. Yang pertama dipatahkan di sipin, yakni Amr bin Yasir, dan yang kedua dibuntungkan sekarang, yakni Malik al-Ashtar." Tentu saja ketika berita sampai kepada Ali, dia sangat berduka cita dan berkata, "Malik, siapakah Malik? Jika Malik sebuah batu, dia adalah batu yang keras dan kokoh. Jika karang, dia adalah karang besar yang tak terguncangkan. Alangkah jarangnya seorang ibu melahirkan orang seperti Malik." Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, ketahuilah hai Malik, saya telah mengirimkan engkau ke suatu daerah yang telah memiliki pemerintahan sebelumnya, baik yang adil maupun yang zalim. Rakyat akan memperhatikan tindakanmu sebagaimana mereka telah memperhatikan tindakan para penguasa sebelum kamu. Rakyat akan mengkritik kamu seperti kamu juga mengkritik mereka. Sesungguhnya orang baik dikenal dari keharuman namanya yang diedarkan lewat lidah makhluknya. Karena itu perbendaharaan yang harus engkau kumpulkan adalah amal soleh. Karena itu kendalikanlah hawa nafsumu dan tahanlah hatimu dari berbuat sesuatu yang tidak boleh kamu lakukan. Biasakanlah hatimu menyayangi rakyatmu.
Janganlah berdiri di atas mereka seperti binatang rakus yang ingin menerkam mereka. Ada dua jenis rakyatmu, satu saudaramu dalam agama, dan satu lagi saudaramu sesama manusia, sesama makhluk. Sewaktu-waktu mereka dapat berbuat salah, baik sengaja maupun tidak sengaja, ulurkanlah maafmu sebagaimana Allah mengulurkan ampunan kepadamu. Mereka berada di bawah kamu, kamu berada di bawah imam kamu, dan Allah berada di atas Dia yang menunjuk kamu. Janganlah menempatkan dirimu melawan Allah, karena kamu tidak mempunyai kekuasaan di hadapan kekuasaan Allah. Kamu tidak dapat berbuat tanpa kasih sayang Allah. Jangan menyesal karena memaafkan. Jangan menaruh iba ketika menghukum. Jangan bertindak tergesa-gesa ketika kamu marah. Janganlah berkata, saya telah diberi kekuasaan, karena itu saya harus dipatuhi ketika saya memerintah. Karena hal itu menimbulkan kebingungan dalam hati, melemahkan rasa beragama, dan membawa orang pada kehancuran. Jika kekuasaan menimbulkan rasa sombong pada dirimu, perhatikanlah kebesaran Allah di atas kamu. Berbuatlah adil, karena Allah dengan berbuat adil kepada rakyatmu, walaupun itu bertentangan dengan kepentinganmu, kepentingan orang-orang yang dekat denganmu, atau kepentingan orang-orang yang kamu sukai. Jika kamu tidak berbuat adil, kamu menjadi penindas. Bila kamu menindas makhluk Allah, bukan saja makhluknya, tetapi Allah pun akan menjadi musuh kamu. Bila Allah menjadi musuh seseorang, dia akan menghancurkan hidupnya sendiri. Dia akan selalu berperang kepada Allah sampai dia bertobat. Tidak ada yang lebih cepat menghalangi karunia Allah dan mempercepat datangnya hukuman Allah selain melakukan penindasan. Karena Allah mendengar doa orang yang tertindas dan senantiasa siap menghukum para penindas. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, takutlah kepada Allah dalam mengurus orang-orang yang kecil, yang memiliki peluang yang sedikit, fakir miskin, gelandangan, dan orang-orang yang tidak mampu. Jagalah baik-baik kewajiban yang ditimpakan Allah untukmu dalam mengurus mereka. Usahakan sebagian dari dana negara diperuntukkan untuk mengangkat nasib mereka. Janganlah kemewahan menyebabkan kamu membuat jarak dengan mereka. Kamu tidak akan dimaafkan bila melalaikan hal-hal yang kecil, karena sedang memutuskan masalah-masalah besar. Janganlah melalaikan derita orang-orang kecil, dan jangan kamu palingkan wajahmu dari mereka karena kesombongan. Uruslah kepentingan orang-orang yang tidak sanggup menemuimu karena penampilan mereka yang jelek dan karena orang menganggap mereka rendah. Tunjukkanlah para pejabat yang takwa dan berendah hati untuk mengurus mereka. Peliharalah anak-anak yatim, orang-orang tua yang melarat dan tidak sanggup mencari nafkah lagi. Tugas ini memang berat untuk para pejabat. Setiap kewajiban memang berat. Allah akan meringankan tugas ini bagi mereka yang mencari kebahagiaan di hari akhirat. Bersabarlah dalam mengurus mereka dan bertakwalah kepada Allah. Tetapkanlah waktu untuk menerima pengaduan mereka. Berikan kepada mereka kebebasan untuk menyampaikan keluhan kepadamu. Duduklah bersama mereka dan bersikaplah rendah hati demi mencapai ridho Allah yang menciptakan kamu. Pada saat seperti itu, jauhkanlah dari kamu para pengawalmu yang membuat orang takut untuk berbicara kepadamu. Karena aku mendengar Rasulullah berkata beberapa kali, orang-orang yang tidak dapat menjaga hak orang lemah dalam menghadapi orang-orang kuat tanpa rasa takut, maka tidak akan pernah mencapai kesucian. Inilah sebagian nasihat Ali kepada Malik al-Ashtar, nasihat yang akan dikenang sepanjang sejarah
sebagai pedoman Islam bagi para birokrat. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.